Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bah ya, saya mau ngecek ini dulu. Pembohongan publik ini. Iya. Terus maksudnya apa ini? PRT, ini maksudnya apa ini, uang palsu dipajang-pajang di sini nih? Hah? Semangat PA, semangat. Asli ngotak, asli. Masa asli bening begitu? Saya sudah senang tadi, duit semua nih. Saya liatin yang jatuh gak ada yang ngambil, berarti palsu ini. Biar gak rebutan. Siapa yang ngomong tuh? Ini maulid pembohongan publik ini. Gak apa-apa, namanya memeriahkan ya. Satu, ini Pak palsu. Yang kedua, dari tadi saya ngeliatin nanas ini miring aja nih. Tadi kan mau dibenerin mah. Pegel kayaknya mau koyak tuh. Ya wis lah, Bapak wis. Nah, ini pembohongan publik, terus ini miring, terus ini yang ngegantung-gantung ini apa ini gunanya? Nanti di ya panitia doang ini main kebagian. Tuh kan rebutan katanya. Janganlah, jangan rebutan, kasihan rebutan mah. Udah yang ngaji, terus kiai, yang silsilah, udah itu aja, yang lain mau udah biarin. Subhanallah, mudah-mudahan ini membawa keberkahan buat kita, amin. Alhamdulillahilladzi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sallallahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa huwa bima'na wallahu a'lam bimuradih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man a'zama li maulidin nabi ta'ziman wa takriman kuntu safi'an lahu yawmal qiyamah. Wa qala aidan man ahabbani ma'i fil jannah amma ba'du. Hadaratul muhtaramin, para alim, para ulama, para ustaz, mohon maaf nama dan gelar tidak saya sebutkan satu persatu karena memang tidak dikasih catatannya, Pak.
Tapi insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya pribadi. Yang sama-sama kita hormati aparatur pemerintah. Alhamdulillah di sini hadir Bapak Lurah kita. Beberapa tahun yang lalu alhamdulillah bertemu dengan beliau. Malam hari ini juga Allah takdirkan bertemu kembali, namun tidak ada perubahan, tetap begitu itulah. Kita doakan Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, beliau memimpin kelurahan Panjang ini senantiasa diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah. Lebih-lebih tadi beliau menyampaikan di Panjang ini, Masya Allah, kultur masyarakatnya macam-macam, agamanya juga macam-macam, dan memang itulah Indonesia, Pak, dibungkus oleh Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila. Gak masalah mau berbeda tapi satu tujuan. Gak masalah mau menganut agama saja, yang penting saling mampu bisa menghargai satu dengan yang lain. Kalau ini bisa kita terjemahkan dalam masyarakat kita, insya Allah khususnya Panjang menjadi kelurahan, bahkan kampung, bahkan negara sekalipun menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Juga aparatur pemerintah dari TNI Polri ada. Eneng Allah, Allah, camat, nggak ada camat, ada lurah doang. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Juga yang sama-sama kita hormati aparatur pemerintah dari tingkat bawah, RT, anak orang RT, T, mana RT? Hui, T, ngacung. RT ini, Pak, tingkatan struktur pemerintah paling bawah, tapi paling ruwet ngurusin masyarakat. Bener gak Teh? Di siwonge Teh ngomong ya Teh? Bener ya? Tingkatan paling bawah dalam struktur kepemerintahan, tapi paling ruwet ngurusin masyarakat. Giliran ada bantuan PKH, dulu Bang. Betul Bu? Beneran betul? Ngomong sama orangnya, mumpung lurahnya juga ada. Tapi insya Allah RT di sini mas saya yakin Pak, gak seperti RT di tempat lain. Insya Allah kalau RT di sini mah parah. Oh, kirain saya mah mainan tadi itu. Kalau ini mah asli ya, asli ya, cuman gara-gara roti CA sama roti kampungan gitu mah. Bapak hadirin rahimakumullah, juga yang sama-sama kita hormati Ketua PHBI Mushola Al-Hidayah, yang insya Allah beliau ini telah berjuang, mungkin sebulan yang lalu telah mempersiapkan kegiatan ini. Malam hari ini alhasil kita bisa duduk bersama Bapak Ibu dan Saudara di sekitaran Mushola Al-Hidayah. Insya Allah duduknya kita di sini dijadikan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Bersalawat kita kepada baginda Nabi kita Muhammadin. Insya Allah syafaatnya akan menyertai kita ila yaumil qiyamah. Pak, yang sebelah kanan, halo, peranan jam berapa? Jam 11. Bu, mau berhenti jam berapa Bu? Jam
Nggak sinkron ini, bapak-bapak jam 11, ibu-ibu jam 12. Ini yang sebelah sini mau sampai jam berapa? Jam? Belum ada ceramah sampai mati. Sampai jam 12. Emang pira sih bayarannya? Ya hadirin rahimakumullah. Malam hari ini masyarakat Musala Al-Hidayah mengadakan peringatan Maulid Nabi. Secara bulan, secara tanggal sudah lewat Rabiul Awal. Kita sekarang sudah masuk bulan Rabiul Akhir. Sebagian masyarakat Wong Banten mabah kalau sudah masuk Rabiul Akhir ada yang namanya Maulid Fatimah, sekaligus haul Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian masyarakat Musala Al-Hidayah malam hari ini mengadakan maulid. Padahal tanggalnya sudah lewat, bulannya sudah lewat. Boleh apakah kita mengadakan maulid, Pak? Boleh nggak, Bu? Boleh, nggak dilarang. Yang biasanya orang yang nggak ngomong boleh, yang ngelarang tentang maulid, ngapain maulid? Itu kan gak ada dalilnya. Ngapain marhaba? Nabi kan gak merintah. Biasanya orang-orang seperti itu, Pak, mohon maaf, mau matiin job Ustad. Mau matiin job Ustad itu, Pak. Biasanya orang-orang yang jenggotan segini, jenggotan kurang ajar, enak baik, pokoknya job kita. Pak, mohon maaf, ini dipanjang. Kalau umpama 3 bulan gak ada yang mati gitu, Bang, gak ada yang mati, ya Ustadz nganggur. Bener gak? Iya, makanya Ustadz mengedoakan lagi, mudah-mudahan baik anak sing mati. Ini enak aja ngomong, Ustadz bid'ah itu maulid, gak ada dalilnya, gak ada ayat Al-Qur'annya. Makanya ngajinya jangan sepotong-sepotong, Lur. Kalau ngaji sepotong-sepotong semuanya dibilang bid'ah, marhaba bid'ah, maulid bid'ah, syukuran bid'ah. Yang ngomong bid'ah itu dia megang HP. Nabi megang HP enggak? Berarti orang yang model seperti itu dengan sendirinya Allah innamal munafiqun, sesungguhnya dia adalah orang-orang yang munafik. Kadang mohon maaf Pak, ini agak keras. Kita kadang-kadang asal ngejeblak baik ngomong bid'ah, bid'ah, bid'ah. Giliran anak organ mau paling Arab dia weke. Tiba-tiba enak mengenai. Nyawer maniku kan? Biasanya RT. RT sana, RT sini mah parah. Mohon maaf Pak ya, ini mah hiburan aja, hiburan lah ya. Yang penting sehat-sehat RT ya, sehat-sehat ya, sehat-sehat. Kami doain mudah-mudahan sehat-sehat, panjang umur. Yang lain mati semua, tinggal RT aja sendirian. Pelanga, pelongo, bede panjang. Ujung-ujungnya menyebutin diri ke laut. Hadirin rahimakumullah, inilah maulid. Betul Nabi tidak memerintah. Betul, ini adalah sesuatu yang apabila kalau kita pelajari lebih dalam lagi Bapak Ibu dan Saudara, sampai botak kepala kita nyari dalilnya nggak bakal ketemu, nggak bakal ketemu. Tapi kalau kita membaca kitab ulama Maulidul Barjanji, maka di situ akan ketemu hikmah tentang maulid. Insya Allah. Tadi yang dibaca adalah Mahalul Qiyam, bukan marhaba yang umumnya kita wong jaseng. Udah panitia jangan seliwar kudu cicingan heunya. Bulak-balik. Ih. Kita nih orang fokus kita nih. Tuh anak bocah segala macam.
Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa Pak, saya nggak nyangka nggak bakal begini. Begitu disambut luar biasa Bu, kata saya di gang itu ada lampu hidup-hidup dibungkus sama kertas. Hebat kreatifnya, luar biasa. Begitu masuk ke sini melongo aja ngadelekeun duit. Iya, santri tadi udah ini, Ustadz nanti minta satu aja, satu batang pisang. Siap. Nah, sekarang mah nggak jadi gua, palsu semua. Ini jangan-jangan yang dikasih ke saya ini palsu ini nantinya. Mana RT, mana RT? Tanggung jawab lu. Hadirin rahimakumullah, dalam kegiatan seperti ini Pak, Bu, itu Allah memanggil malaikat Jibril. Kata Allah, Jibril, ta'ali ijani kau semua. Lampung rupanya. Di sini ada Lampung, Abah Lampung, Mbah. Hah? Pecina Siger. Jaseng, Jawa Sengkleh. Iya. Orang Jaseng itu Bah, Masya Allah luar biasa, memang betul. Cuman ngeruksak nama orang Jaseng itu. Muhammad Sayuti dipanggil Cayut. Abdul Ghafur dipanggil Gopar. Tapi nggak apa-apa ya, hebat Pak. Serang itu hebat, luar biasa, luar biasa. Di sana ada Sultan Maulana Hasanuddin, pakunya Banten. Ulama-ulama Banten luar biasa, udah kesohor. Bukan di Sumatera, Asia, dunia malah. Maka harus berbangga jadi orang Serang Pak. Bangga jadi orang Banten. Begitu juga orang Lampung kudu bangga. Kenapa bangga? Lampung dengan Banten nggak bisa dipisahin Pak. Orang yang tahu sejarah, di Cikoneng di sana, di Anyer ada Lampung Cikoneng. Ada bukti-buktinya di sana. Kemudian di Lampung ada, sejarahnya ada. Maka kalau yang paham sejarah, Lampung dengan Banten nggak bakal dipisahin, nggak bakal. Tapi kalau yang nggak paham, yang ada kita gelut gara-gara bahasa Pak. Hapas nih kuyo. Karena nggak paham kita Pak. Tapi kalau paham insya Allah. Maka di sini pentingnya kita Pak belajar sejarah, termasuk memperingati Maulid ini bukan hanya sekedar kita mengagungkan Nabi, tapi syiar agama, sekaligus kita mempelajari sejarah yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad. Jangan cuma ngaku-ngaku doang saya umat Nabi, saya syafaatnya Nabi, tapi ketika diperintahkan ibadah oleh Allah melalui Nabi, seolah-olah kita tidak tahu saudara-saudara. Ya, maka nih malaikat dipanggil oleh Allah, Jibril, kali kesini kamu. Ngapain Allah? Pokoknya kamu kesini. Naiklah Jibril, bertemu dengan Allah. Saya sudah di sini ya Allah. Ngapain? Kata Allah, Jibril, coba kamu turun ke Panjang di sekitaran Musala Al-Hidayah. Di sana ada yang lagi maulid. Kamu turun ke sana, cabut dan angkat dosa-dosa orang yang lagi maulid. Masya Allah, tabarakallah. Cuman duduk doang begini Pak. Nggak ngedeng apa, cuman ngedengerin pengajian, nggak nulis, nggak ngebaca, tapi diangkat dosa-dosa kita oleh Allah melalui malaikat Jibril. Kenapa? Karena kita sedang memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi kita Muhammad. Baik, siap ya Allah. Saya akan kumpulkan, akan saya cabut, saya akan angkat dosa-dosa orang yang lagi maulid. Dari ujung sampai ke ujung, gak ada yang ketinggalan. Saya ambil dosa-dosanya semuanya. Diambil dosa-dosa kita Pak. Malam hari ini dapat 3 karung. Dapat 3. Bu,
ada yang ngobrol aja. Bu, udah fokus dulu ngaji, Bu ngaji. Udah ngomongin mekar nanti aja, besok aja lah. Ini ngaji, kita malam ini ngaji. Dikumpulin dosa dapat 3 karung, Pak. Kemudian Jibril laporan kepada Allah, ya Allah, sudah saya kumpulkan dapat 3 karung. Kemana ini ya Allah? Dibawanya. Jibril, kamu turun lagi ke dunia, yang satu bawa ke tengah hutan, berikan kepada makhluk-makhluk yang ada di hutan. Baik, siap. Yang satu lagi buang ke tengah laut, yang satu lagi bawa ke tengah lapangan. Yang satu karung dibawa ke hutan, Pak. Assalamualaikum ya umat ya hutan, kata Jibril. Ini ngopo si Jibril? Jawa rupanya orang hutan tuh. Ada apa kamu Jibril ke sini? Saya diperintahkan Allah untuk membuang satu karung dosa ini dari jamaah maulid yang ada di Al-Hidayah. Tolong kamu terima makhluk-makhluk di hutan. Kata makhluk-makhluk yang ada di hutan, no way, saya menolak. Nolak. Jangankan dosa orang-orang yang ada di Al-Hidayah, dosa kami pun, kata makhluk-makhluk yang di hutan, belum sanggup untuk dibawa. Silakan kamu bawa lagi. Dibawa lagi sama Jibril, Pak. Yang satu dibawa ke laut, laut nolak. Yang satu lagi dibawa ke tengah lapangan juga nolak. Ujungnya malaikat bingung, kemana ini dibawanya yang 3 karung ini dosa. Akhirnya laporan lagi kepada Allah, ya Allah, saya sudah ke hutan, sudah ke laut, sudah ke lapangan, semuanya nolak. Ini bagaimana ya Allah? Oh, kalau begitu Bril, kamu turun lagi ke sekitaran Mushola Al-Hidayah, bawa lagi itu dosa ke jamaah-jamaah maulid. Dibawa lagi Pak, turun ya. Kata Jibril, saya sudah di sini ya Allah. Bagaimana nih 3 karung? Bril, yang 1 karung berikan sama jamaah yang lagi maulid. Pengajian sedang dikaji, belum selesai, tapi dia sudah pulang duluan. Tuh, yang pulang duluan bawa 1 karung dosa, bawa, lumayan. Yang pulang duluan, ada nggak? Ada ya? Terus yang 1 karung lagi, ya Allah, Jibril berikan sama jamaah yang ada di sekitaran Al-Hidayah. Pengajian sedang dikaji, belum selesai, tapi dia dengan asiknya main handphone. MC iya, tapi nggak ngedengerin. Bawa tuh 1 karung dosa tuh, ya. Lumayan, jarang-jarang lo ngaji bawa dosa 1 karung lo. Pengajian sedang dikaji, belum selesai, tapi dia dengan asiknya main handphone. Bawa 1 karung, bagi 2 sama yang belakang tuh. Yang 1 karung lagi, Bril, kasihkan sama jamaah yang di Al-Hidayah. Pengajian sedang dikaji, tapi dia nyender duduk, matanya merem. Ada yang nyender? Ada. Terus bagaimana kita, Bapak Saudara? Kalau kita aman, yang 1 sudah dibawa yang pulang duluan, yang 1 karung dibawa sama yang main handphone, yang 1 lagi dibawa sama bapak-bapak yang nyender ngantuk. Ya, hadirin rahimakumullah. Maka melalui momen maulid ini, insya Allah kita mampu mengimplementasikan kehidupan kita sesuai dengan apa yang dibawa oleh baginda Nabi. Apa untungnya, apa hikmahnya ketika kita memperingati maulid ini? Jangan sampai masyarakat Al-Hidayah peringatan maulid Nabi tiap tahun diadain dengan berbagai macam cara, mewah seperti ini boleh, ada yang cuma sekedar marhaba boleh,
ada yang cuma sekedar ngeriung biasa saja boleh Pak, namanya memperingati boleh, dengan cara apa saja boleh, tujuannya adalah tidak ada lain ta'ziman wa takriman li maulidin Nabi Muhammad. Boleh. Ini sokongan apa duit pribadi? Sokongan kan? Lunas enggak sokongannya? Hah? Ngotak baik. Ada yang 50.000 Pak sampai kelenger panitia, 20.000 itu juga sudah kelenger panitia, giliran bayar mekar mah tiap Rebo 50 baik. Iya. Ustaz kok ngomongin mekar melulu, bukan ngomongin, ngingetin. Ya gimana ya Ustaz, minjem sama saudara nggak bakal dikasih sama saudara, betul? Minjem sama mertua pelitnya naudzubillah min dzalik, benar? Terus bagaimana Ustaz? Haruskah kami ini berhenti dari mekar? Terusin, jangan berhenti. Kalau dibahas Bu tentang mekar itu Masya Allah riba sebenarnya, riba sebenarnya Mbak. Cuman ya sudahlah, udah kadong, silahkan, itu hak asasi manusia. Ikut bayar enggak saya, iya kan? Ngapain riuh? Silakan terusin, hukum tetap hukum. Tapi kalau sudah seperti itu monggo tanggung jawab sendiri nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Silakan dengan cara berbagai macam saja, apa saja Pak Maulid ini dengan cara seperti ini luar biasa mewah. Nyumbang 50.000 luar biasa. Masyarakat Al-Hidayah jangan khawatir di dalam kegiatan maulid ini Pak, mohon maaf, jangankan dia sifatnya ikhlas, sombong pengen dilihat oleh orang lain, riak dia pengen dilihat oleh orang lain, sedekah dalam bulan maulid mah masih diberikan nilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh bulan maulid Pak, makanya luar biasa maulid mah. Pisang buahnya telur kalau maulid Pak. Iya, kalau maulid mah ustad keliling ceramah cair. Alhamdulillah saya Pak sampai ini belum pulang. Pagi ceramah, kemudian Pak Dador tadi dari Gadingrejo istirahat sebentar langsung meluncur ke sini. Belum besok lagi, belum sampai bulan November. Alhamdulillah cair ya pokoknya nama. Saya terus terang saja Bah, kalau bulan maulid berani ngadu gaji sama Pak Lurah, bener Pak? Kalau bulan maulid iya. Apalagi kalau sama RT mah nggak jelas gajinya itu. 3 bulan juga kadang-kadang dikasih kadang enggak, iya kan? Kalau Ustadz mah beres ceramah insya Allah langsung Mbak. Makanya hidup itu harus punya ilmu. Orang kalau punya ilmu Bu, kemana saja dia insya Allah berkah. Orang yang punya ilmu Pak, meskipun dia tinggal di atas gunung, pasti dicari orang-orang yang punya ilmu. Datang belakangan tetap tempat sudah disiapin, minuman, makanan juga beda dengan bapak-bapak yang ada ilmu. Beda. Kalau bapak-bapak mam paling emangan kayak kue kotak ya, bener ya? Ibu-ibu kue kotak kan? Kue kotak itu cuma 3 biji, lambang sari, risol, lapis, minumnya aqua siji. Pengajian dari jam 8 beres jam 11, weteng yang ngerebek lur. Iya. Tapi kalau punya ilmu, makanannya beda tuh. Minumannya ke Masya Allah, mungil-mungil makanan ke. Padahal moro ketika pelit. Iya. Cuman nggak peka ini panitia. Ini nggak peka, namanya panitia nggak peka. Disediain ongkoh ini Pak. Ininya nggak dibuka, kuenya nggak dibuka,
Kan secara akal logika berarti nggak boleh dimakan, nggak boleh diminum, bener nggak? Bener kan? Mau ngapain? Sudah. Alhamdulillah. Nah kalau begini baru ini mau udah duit palsu, iya kan, yang digantung-gantungin untuk rebutan, kue ditutupin, ting bating, panggungnya megah, Masya Allah. Jangan-jangan ini pulang nggak mau berkat lagi nih. Hah? Serius ada ya? Ada ya? Awas kalau nggak ada loh. Iya bener bang, gara-gara berkat itu Pak Lurah selamat saya dari razia polisi. Bener, habis ngeriung di Lampung Selatan acara maulid bah, sampai Tarahan ada razia, di stoplah sama polisi. Selamat siang, selamat siang. Dari mana Pak Ustadz? Dari pengajian. Surat-surat aman. Boleh nggak Pak Ustadz periksa mobilnya? Karena sekarang ini lagi rawan masalah sajam, kemudian masalah bom segala macam. Silahkan Pak dibuka. Dibuka itu Pak pintu mobil. Begitu dibuka pintu mobil, ada 4 kardus lur. Ada 4 kardus Pak. Panitia mana? 4 kardus Pak. Iya 4 kardus. Iya. Bukan kode. Iya. Dibuka kardus yang pertama, kata polisi tadi, boleh nggak Pak Ustadz saya periksa? Monggo diperiksa. Dibuka kardus yang pertama Pak, Masya Allah, kue isinya enak-enak. Masya Allah, kue enak-enak. Ini mah kue pasar panjang semua ini mah. Diweruh lah, bodoh amat lah, salah sendiri ngundang saya. Iya Pak RT sudah saya bilang, Pak RT jangan ngundang saya. Kalau saya keras, kalau ngomong nggak bisa selembut-lembut Pak. Bener, makanya jangan kesinggungan ini kalau saya ngomong. Bu ya Pak, jangan kesinggungan Pak ya. Orang yang kesinggung cuma 2, kalau nggak stroke mati besok. Bener, orang yang kesinggungan kan dia punya dendam aja. Yang jadi masalah mati, nggak stroke, kan repot. Ceramah Pak di padang cermin, besok paginya ditelepon. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Kenapa? Itu yang di samping Pak Ustadz sekarang stroke. Kenapa? Kesinggung. Nah, mudah-mudahan di panitia nggak ada kesinggung. Mbak ya, aman Mbak ya, aman ya, aman ya. Tolong diantar pulang ini. Nggak bisa Pak, saya mau pelan-pelan itu. RT juga udah saya bilang, cari aja yang lembut-lembut lah. Saudara-saudara, yang lebay. Iya, lebay. Pokoknya sekarang mah yang keras aja nggak didengar, apalagi yang lembut, bener nggak? Ibu-ibu senang yang keras apa yang lembek? Bu, senang yang keras apa senang yang lembek? Yang tuh dengerin Pak istrimu tuh. Ini nih yang jawabnya tua-tua keladi lagi. Iya. Saya sudah pesan sama Pak RT, kalau memang ada jamaah ibu-ibunya, tolong diatur. Diatur bagaimana Pak Ustadz? Yang muda-muda taruh di depan biar enak ngelihatnya. Ini mah yang nenek-nenek begini mah sakit mata dilihatnya ge. Nelly semua, nenek lincah, gawainya senam besenam. Hahaha. Senang bener yang di pojok kayak ada kucing lewat sini mah tuh. Jangan-jangan ada yang ngirim ini.
Pakai pempes nggak, Bu? Bu? Udah, ini mas sekarang hitung-hitung menghibur ibu aja lah ya. Diperiksa Pak, boleh nggak Pak Ustadz saya periksa kardus yang nomor 2? Silahkan Pak, diperiksa Pak. Kardus yang kedua buah-buahan semua isinya. Masya Allah. Kebetulan pada saat itu adalah musim durian Pak. Luar biasa lah. Kalau ini mah kelengkeng, udah umum, ini mah umum ini mah ya. Ini juga udah bagus insya Allah, mudah-mudahan. Tapi pulang nanti tolong diwadahin nih. Nah ini nih, awas kalau ada yang ganggu nih ya. Jangan diganggu ini nih ya. Tuh Pak, begitu diperiksa kardus yang ketiga, begitu dibuka set, Masya Allah, itu polisi kaget. Ternyata panitia salah ngikat, ada ceker ayam lagi begini aja. Ceker ayam. Kata polisi tadi, oh berarti bener ini Pak Ustadz habis pengajian, ada bukti realnya. Silahkan lanjutkan perjalanan. Gara-gara besek selamat dari raja polisi saya. Maka tolong pikirin tuh panitia ya, tolong pikirin. Saya bawa santri 6, bawa tim official YouTube Saburai TV 2. Alhamdulillah, luar biasa. Hadirin rahimakumullah. Maka jangan khawatir masyarakat Musalah Al-Hidayah ketika mengadakan acara seperti ini. Sekecil apapun yang antum keluarkan guna kepentingan maulid ini, insya Allah 1 gelas aqua Allah akan balas 70 gelas aqua. Amin. Ikulah mensing nyumbang, amin ge. Ada sing pelit beting bating. Palura nyumbang nggak Palura? Beneran? Serius? Nggak di mana-mana Pak. Palura itu sambutan doang, giliran ditanya sumbangan nyumbang nggak Palura? Alhamdulillah. Tapi insya Allah nanti pulangnya biasanya sih dikepelin ke ustadznya. Ya iya, kode ngasih tahu, nggak main kode-kode. Ya lagian Pak mau sedekah mas sekarang sama kiai. Iya, daripada sedekah sama linmas itu nggak jelas. Kadang-kadang jaga, kadang-kadang enggak itu. Anak orang linmas ya? Nih, anak. Mereka jadi linmas, bikin sombong, petang-tang, peteng-teng, jadi batin. Wah, udah hitung-hitung hiburan aja nih Maya. Sebab prinsip saya ngaji kalau dibawa lurus itu nggak bakal nyambung. Hidup juga ada kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, bener nggak? Maka ngaji kalau dibawa lurus saja, jamaah khawatir satu tidur, yang kedua pada pulang. Pernah saya ceramah di Kota Bumi, kata orang sana, Ustaz, jadi jam masyarakatnya harus lurus aja ngaji. Siap. Dapat setengah jam jamaah pamitan, Ustaz pamit yuk nyaga mio. Saya liatin 5 orang. Dapat setengah jam lagi, Ustaz dulu maaf yuk nya aja agak kebetohan. Waduh. Tapi ada nggak yang Lampung ini? Hah? Ngerti ya? Kalau nggak ngerti mah Pak pulang aja ke Jawa lah. Ya iyalah, hidup di Lampung nggak bisa ngomong Lampung, pulang ke Jawa. Khawatir kita diusir sama gubernur Lampung, nggak bisa ngomong Lampung. Satu, yang kedua kalau mati takut khawatir itu Ijrail nanyanya bahasa Lampung. Iya, kata malaikat, gawe apa nih kumong remek kurang malaikat. Bisa bahasa mah bah.
Saya alhamdulillah Lampung bisa, Palembang ayo, Jawa iya, Sunda memang heena, Jawa Serang iya. Luar biasa, saya diundang Pak di Sumende sana, Palembang. Alhamdulillah ngomong Palembang, pangecaprak di sana. Apa susahnya ngomong Palembang, cuman Palembang gitu. Iya kan? Nggak susah. Yang susah itu saya diundang di Makassar, bahasa Bugis. Ribet saya ngomongnya, Pak. Maka insya Allah jangan khawatir, Pak. Ya, masyarakat Al-Hidayah, sekecil apapun yang kalian keluarkan guna kepentingan Maulid Nabi, insya Allah ada balasannya di hadapan Allah, ada. Jangan khawatir. Ada salah satu riwayat, Pak, ada ibu-ibu, nenek-nenek ikut pengajian model begini. Seorang kiai menjelaskan tentang hikmah hebatnya sedekah di bulan Maulid. Begitu selesai sang kiai memberikan ceramah, memberikan tausiah, si nenek tadi ngerenung. Ya Allah, begitu hebat amat sedekah Maulid. Pengen rasanya Maulid sendirian. Pulang dia musyawarah dengan anaknya. Anak, sini. Tadi nenek sudah pengajian, itu kiai ngebuka masalah bab sedekah Maulid, luar biasa, masya Allah, luar biasa. Terus kata si anak, terus bagaimana nenek mau ikut sedekah Maulid? Mau. Tapi kata si anak, kita ini gak punya apa-apa nek. Udahlah, gak apa-apa, itu ada rumah kita 4x2, jual aja lah. Rumah 4x2 geribik atap, Pak, dijual oleh si nenek tadi hanya untuk memperingati sedekah Maulid. Bayangkan, Pak. Nenek, Bu, nenek ngejual rumah pengen sedekah Maulid. Dijuallah itu rumah, yang beli RT. Lakulah rumah itu 15 juta, Bu. 15 juta laku rumah itu, dibawa ke pasar Panjang, belanjalah si nenek itu, Bu. Beli ini, beli itu, segala macam, habis 10 juta. Habis 10 juta. Sisa tinggal 5 juta. Dibawa semua ke rumah, dipanggil anak-anaknya, suruh masak. Sudah masak semua, diundang masyarakat semuanya, diundang semua masyarakatnya, kiainya, ustadznya, ada korinya, ada ma'alul qiyamnya, segala macam, Bu. Begitu selesai, kata si anak, nek, itu duit 15 juta dihabisin. Iya, dihabisin. Saking pengen pahala Maulid, nyisa 5 juta doang ini. Ini untuk kiainya, 1 juta untuk kori, yang 1 juta untuk silsilah, yang 3 juta untuk yang ceramah, kata si nenek. Sekali lagi panitia tolong dengerin. Sisa 5 juta, yang 1 juta untuk kori, yang 1 juta untuk yang silsilah, yang 3 juta untuk yang ceramah. Panitia dengerin. Sudah tuh, Bu, kumpul masyarakat, mengadakan acara Maulid, makan segala macam sudah ada, minuman cukup. Selesai itu acara, sang kiai tadi yang sudah tahu siapa kebelet pengen BAB. Tuh, ngomong kiai, nek, saya pengen buang air besar, di mana ini, nek? Waduh, Pak Kiai, di sini nggak ada tempat. Rumah juga sudah saya jual. Tempat untuk BAB juga sudah nggak ada. Terus bagaimana ini, nek? Udah, sekarang begini aja, Pak Kiai. Ada di sudut sana agak gelap, ini saya ada sajadah, udah berak di atas sajadah saya aja, dihamparin itu sajadah, Bu, sama si nenek, ditinggalin, beraklah itu si kiai, Bu.
Nyising. Selesai berak, ngomong sudah istinja cebok segala. Alhamdulillah nek, luar biasa nenek ini, jamuannya luar biasa. Saya pengen BAB gak ada tempat, tapi nenek sudah nyiapin seperti itu. Oh sudah Kiai, sudah. Dilihat sama si nenek, langsung digulung itu sajadah, dibuang pak ke pojokan. Begitu dibuang itu bungkusan sajadah tadi, bunyinya beda. Bunyinya beda. Dibuang, kerincing. Si nenek penasaran, masa iya ini kotoran Kiai bunyinya begini? Diambil lagi, dibuang lagi, tambah banyak bunyinya, kerincing. Si nenek penasaran, dibuka itu sajadah, bah, kotoran Kiai tadi jadi emas semuanya. Tuh maulid luar biasa. Maka di sini kalau ada Kiai yang pengen berak, hamparin tuh sajadah biar Kang Ustaz ngising. Asli pasti itu mah Kiai neneknya ikhlas, kita mau boro-boro Pak Bu ya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian apa yang bisa kita ambil pelajaran di dalam peringatan Maulid ini? Nabi sudah berpesan kepada kita, man a'zama li maulidin nabi, siapa saja orangnya yang mengagungkan, memuliakan kelahiran Nabi, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, semua kalian akan diberikan syafaat oleh baginda Nabi kita Muhammad. Padahal kita tidak pernah bertemu dengan Nabi, Pak. Kita tidak bertemu dengan Nabi, Bu. Berjumpa juga belum pernah, mimpi juga belum pernah, bolak-balik Mekah, Madinah, Indonesia, umroh, haji, belum pernah juga ketemu dengan Nabi. Kalaupun ada ziarah itu juga lihat situasi dan kondisi. Kalau kondisinya bagus, insya Allah ketemu, bisa ziarah ke makomnya. Tapi sekarang Bapak Ibu dan Saudara, masyarakat Al-Hidayah membuktikan malam hari ini tidak pernah mengenal dengan Nabi, tidak bertemu dengan Nabi, bermimpi juga kagak pernah. Tapi malam ini dibuktikan, duduk kita di sini mahabbah kepada Nabi dengan membaca mahalul qiyam tadi, lantunan Al-Quran dan doa sebagainya. Insya Allah ini bukti kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita sudah mengagungkan Nabi yang mulia dan dimuliakan oleh yang mulia, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa, Pak, Nabi ini Masya Allah. Ibu, Bu, ada yang tahu nggak Nabi lahirnya hari apa? Hari Isnin. Kemudian tanggal 12 tahun gajah mana? Gajah duduk. Cuma sarung PA. Apa gajah wae kambas? Ada yang jawab Gajah Mada mana? Pada tahun Pel, artinya tahun gajah, Masehinya 571. Sudah sekian abad kita ditinggalkan oleh sang mulia yaitu Nabi kita Muhammad. Tapi sampai saat ini, bahkan nanti sampai yaumil kiamah, kita masih mengharapkan syafaat baginda Nabi kita Muhammad. Luar biasa. Makanya jangan cuma ngaku-ngaku doang, Pak. Jangan cuma ngaku-ngaku doang. Saya umat Nabi, saya adalah ahli sunnah wal jamaah, saya adalah untuk mengharapkan syafaat Nabi. Jangan cuman sekedar ngaku-ngaku doang dulur, khawatir disinggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minan nasi may yaqulu amanna
billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Itu yang ngejawab Allah, itu beseknya tilu. Apa kata Allah? Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Banyak di antara manusia yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada hari akhirat, mengaku kepada iman Rasul, wa ma hum bimu'minin. Sesungguhnya mereka tidak beriman. Mohon maaf Pak, ini redaksinya Al-Qur'an. Ini ayat Allah, bukan ulama yang membuat, bukan Rasul yang menulis. Rasul cuma menyampaikan wa mahum bimu'minin, sesungguhnya mereka tidak beriman. Ada apa dengan ayat ini? Kita buka Pak, kita buka insya Allah melalui maulid ini, insya Allah kita akan kebuka. Maka pertama adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak yang mana saudara-saudara? Akhlak yang mana Pak? Akhlak yang mana Bu? Yang harus kita perbaharui. Akhlak di masyarakat kita sudah tidak ada, saudara-saudara. Sudah hilang akhlak di masyarakat kita. Anda punya ilmu, Anda punya jabatan, tapi kalau akhlaknya tidak ada, jangan harap ilmu kalian akan berkah. Mohon maaf ini Pak Lurah, mohon maaf. Al-ilmu nurun khuluqa, cahayanya ilmu adalah akhlak. Boleh jadi Anda disegani di kampungmu, boleh jadi Anda dihormati, tapi ketika tengah-tengah masyarakat justru masyarakat tidak senang, berarti Anda belum manfaat. Paham? Makanya jangan sombong-sombong Pak Ampura. Ini kadang-kadang baru jadi ketua pengajian ibu-ibu aja sombongnya, naudzubillah min dzalik. Enak mana? Ibu-ibu di sana, di sini mah nggak ada yang ngaku. Makanya mohon maaf Pak, saya mengukur keilmuan seseorang bukan dari jubahnya. Saya mengukur keilmuan seseorang bukan dari sorbannya panjang, bukan dari udangnya segede helm Vespa. Bukan itu yang saya ukur Pak. Kalau orang, mohon maaf Pak, ketika ada orang begitu luar biasa, mohon maaf, RT saja sama Linmas, kalau ada camat carmuk tuh minggir. Iya, begitu ya Pak Lurah ya. Begitu nggak RT tuh? Pengen kalem itu, pengen dinaikin jabatan, biasa aja lah, biasa aja hidup ini Pak. Nabi itu Pak pemimpin umat, Nabi itu adalah pemimpin dunia, tapi dia nggak sombong. Kita Masya Allah saudara-saudara baru punya jabatan di pundak kita, sombongnya naudzubillah min dzalik. Salaman kudu bolak-balik, jalan mesti bungkuk-bungkuk. Masya Allah. Ampura Pak, mohon maaf, kita kadang-kadang kebalik, akhlak kita sudah nggak ada. Maka kalau saya Pak, terus terang saja, saya lebih segan, saya lebih takzim sama orang yang kelihatannya biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja, pakaian biasa-biasa saja, pelanga, pelongo, nggak taunya Medan. Lah iya mana ada pelanga pelongo kiai Edan lah. Iya. Maka saya boleh dilihat Pak, pakaian saya beginilah. Saya nggak aneh-aneh Pak, nggak dibuat-buat. Tampil di mana saya biasa aja. Kadang-kadang mas santri yang suruh pakai sorban, lu aja sorban. Malu saya kalau disambut-sambut itu Pak. Bener terus terang aja. Cuman kalau nggak disambut juga kebangetan. Iyalah. Loh, udahlah nggak usah sombong-sombong Pak. Kalau kita mau mengambil akhlak Nabi, Masya Allah luar biasa Pak. Sadidul haya, Nabi itu adalah malunya luar biasa. Beda dengan kita Bu, beda dengan kita Pak. Urat malu kita sudah tidak ada lagi dalam kehidupan kita. Nggak ada. Ibu-ibu kalau kentut depan suami beletak, ada yang begitu? Mana orangnya? Ada di tengah tuh.
Masya Allah. Giliran waktu pacaran boro-boro kan waktu pacaran mah naik beca dulu kan masih beca model begini nih, naik motor duaan itu pengen kentut ke ditahan mbak, saking menjaga kehormatan sama calon suami. Sekarang begitu sudah jadi suami, anak 3, laki lagi ngopi kan, lewat pret ditanya sama lakinya, nggak ada otak lo itu, nggak ada orang tak, nggak ada ge, kalau nggak ada orang masa juga nggak berani. Kata lakinya, oh berarti selama ini gua bukan orang di mata lu. Bener Pak ya, bener ya. Ya itu Rabi Sira. Ahlak bu ahlak. Ini maulid Masya Allah luar biasa Pak. Ini kadang-kadang kita sombongnya, naudzubillah min dzalik, baru bisa mimpin silsilah, baru bisa mimpin yasin, baru bisa mimpin marhaba. Kalau nggak dipanggil ustadz nggak mau datang. Anak mungkin kan anak saya rasa ngaku tuh sombong kita apa Masya Allah. Sudah sehidupnya biasa-biasa saja. Yang wajib sombong itu hanya Allah. Silakan Anda bangga dengan baju lerengmu, silakan Anda bangga dengan baju coklatmu, silakan Anda bangga dengan jabatanmu. Pada akhirnya semua kita akan dibungkus dengan kain. Tuh, kedenge. Makanya saya pesan Pak Lurah, udah biasa-biasa aja lah ya. Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Kalau memang ada karyawan-karyawan kurang baik, pecat. RT yang nggak on time pecat. Nggak bohong ya. Kalau beliau saya paham Pak Lurah, alhamdulillah 2 tahun ketemu, dengan tahun ini insya Allah seterusnya Allah masih memberikan kesempatan Pak Lurah ya, insya Allah. Istri masih satu, nggak ada rencana nambah. Di bawah sekarang istri ada. Kemarin kita ngobrol di sana Pak Ustadz, gimana caranya supaya dapat 2. Bu, itu mau ngobrol. Tapi insya Allah sih saya doain. Hadirin rahimakumullah, akhlak jaga ya. Akhlak yang mana lagi saudara-saudara yang harus kita perbaharui Pak? Lihat akhlak masyarakat kita, lihat. Seorang pemimpin tidak lagi menghargai bawahan tidak lagi taat kepada pemimpin. Yang terjadi adalah kehancuran dan korupsi merajalela di mana-mana. Betul? Tuh Pak. Makanya pemimpin yang adil ini susah Pak Lurah. Bener. Menjadi pemimpin yang adil ini nggak gampang Pak. Nggak gampang. Kenapa dunia Indonesia khususnya diberikan cobaan, berbagai macam cobaan? Tadi Pak Lurah sudah nyampaikan, Masya Allah kita ini dipertontonkan dengan lagi bukan tuntunan Pak. Beberapa waktu yang lalu kita lihat Pak, demo besar-besaran, penjarahan juga terjadi, bahkan nyawa sia-sia. Kenapa ini bisa terjadi semuanya? Tinggal renungan buat kita, nggak usah menyalahkan si A si B. Jangan menyalahkan si A si B. Sudah, ini renungan buat kita, la'allakum yatafakkarun, agar kita berpikir kenapa ini bisa terjadi. Islam di Indonesia adalah Islam terbesar di dunia, diakui dunia. Organisasi Islam di Indonesia banyak, ulama-ulamanya banyak, tapi kenapa semuanya mengatasnamakan agama? Ini yang paling hebat, ini yang paling hebat. Pada dasarnya semuanya adalah menghancurkan orang yang sudah berakidah, justru dihancurkan dengan akidah lagi. Ini bahaya masyarakat kita Pak. Maka mudah-mudahan dipanjang khususnya dengan kultur yang bermacam-macam, mampu menjaga sinergi kebinekaan satu dengan yang lain. Ini bagus Pak ya, terusin silakan. Nggak apa-apa, saya pernah ngisi ceramah Pak di Kelumbayan, Teluk Kiloan, tahu ya, lumba-lumba di sana. Itu di sana Masya Allah Pak,
Acaranya model begini, yang sambutannya mohon maaf camat, tapi dia non Islam Hindu. Tapi itu baca mukodimahnya paseh. Begitu selesai acara saya tanya, itu orang mana camat? Itu Pak Ustadz. Masya Allah, kalau keyakinannya Hindu tapi merangkul ke seluruh masyarakat. Ketika ada jamaah yang lain merayakan galungan, orang kita ikut bersama. Ketika orang kita mengadakan ini, juga orang yang itu juga ikut ke kita. Hebat hidup ini, Bu. Hebat. Jarang yang seperti ini, Pak. Yang ada itu justru Islam dengan Islam merusak. Ini yang bahaya, Pak. Ini yang bahaya. Hadirin rahimakumullah. Akhlak yang mana lagi yang harus kita perbaharui? Seorang suami tidak lagi menghargai pendapat istri, istri tidak lagi bakti kepada suami. Tidak sedikit bapak ibu rumah tangga hancur di perjalanan hanya karena masalah-masalah sepele. Makanya akhlak, Bu, oi, robah akhlak ya. Sudah sekarang maulid, jangan lagi pelatat sama suami, nggak usah. Sekarang Bu, nih yang sebelah sini jujur Bu, yang sebelah kanan, sebelah kiri, Bu, hei, ibu nyuci baju celana suami, nemu duit 100.000, dikasihin ke suami apa diambil dibelanjain? Diambil. Ya. Yang sebelah kanan, Bu, jawab jujur. Ibu nyuci celana suami, baju suami, nemu duit 100.000, diambil apa dipulangin ke suami? Tuh Pak, maling semua. Diambil ya. Apa alasannya diambil? Nemu. Yang namanya nemu berarti ada yang punya, benar? Benar kan? Sekarang Bu, kalau saya kasih tahu ibu marah nggak? La ilaha illallah. Bu, kalau saya kasih tahu ibu marah nggak? Benar? Janji? Oke, saya jelasin. Betul itu adalah uang suamimu. Betul itu nemu. Dibawa ke pasar Panjang, belanja beras, belanja minyak, dimasak, dimakan oleh anak-anakmu, ngalir ke tubuhnya, darahnya, dalam kalbunya haram. Ayo. Iya bodoh wae laki sira itu mah. Jangan bilang ke saya, bapaknya ikut makan, ngomong ke suamimu. Tuh, Bu. Sudah berapa kali seperti itu? Ayo. Sering kan? Makanya Bapak, kalau supaya istri nggak begitu, ngasih duit jangan hitung-hitungan, jangan pelit. Tuh dengerin Pak, Pak Lurah istrinya ngomongnya. Iya. Kita ini Pak menang gagah di luar doang Pak, bener aja. Pak Lurah ini Pak Lurah, kalau di kantornya mah berangkat sana, asisten sekretaris ke sana berangkat, di rumahnya menunduk sama Polda. Alah, pada baik kalau kita bener Pak Lurah. Saya ceramah, pagi ceramah, siang ceramah, malam ceramah, belum pulang-pulang, ngopi begini, ngerenung saya. Lama-lama saya ini kayak tuyul, nyari duit sana sini, pulang ke rumah setor. Iya kan? Tuyul mah enak Pak, begitu langsung malamnya nyusu. Tuyul. Iya lah, saya manek nyusu ke kabina-bina, sebelah udah eor, sebelah lagi udah nggak pantas lah. Tapi lumayan sih buat kebutuhan sehari-hari mah. Jangan munafik Pak, mohon maaf, kadang-kadang kita ini kan munafik, iya kan? Sok suci kata-kata orang sekarang mah.
Kalau saya mah enggak Pak, terus terang jujur, saya mau jujur, lagi bawa mobil, ada cewek, ada perempuan bawa motor, motornya tinggi, ininya kelihatan nih. Bener, saya rapetin tuh mobil, begitu dirapetin saya bakar rokok, lemparin ke lemon. Udahlah, nggak usah munafik. Kadang-kadang kita ini munafik Pak, ngomong agama wis kayak nih baik, ngomong agama harus bang bener na baik, tapi giliran ada tetangga meting bating naudzubillah min dzalik. Manusia, dulur-dulur, hampura mohon maaf. Kalau memang betul kita mengambil kepada akhlak Nabi itu Pak, Masya Allah, dibenci oleh orang lain. Nabi nggak punya dendam. Nabi dilempari berdarah-darah, nggak punya rasa benci. Difitnah Nabi juga, Nabi nggak pernah punya rasa dendam. Beda dengan kita Pak, kita kalau diomongin dikit, siapa orang yang ngomongin gue, siapa orangnya tuh, itu Muhammad Panjang itu. Iya Pak, beda kita mah. Sampai Jibril nawarin Muhammad, kalau seandainya engkau berbicara, aku timpahkan gunung Uhud kepada orang yang membencimu. Apa kata Nabi Muhammad? Jangan Bril, sesungguhnya mereka tidak tahu, biarkanlah nanti juga Allah memberikan hidayah. Betul, ketika orang itu yang membenci dia, yang memfitnah dia, sakit, kewalahan, Nabi orang pertama yang menjenguk orang sakit tadi. Coba kalau kita Bu, Pak, ada yang begitu? Boro-boro kita mah diomongin tetangga aja, Masya Allah, gedeknya luar biasa. Makanya udah Bu, sekarang kalau lagi berantem sama suami nggak usah pasang status, nggak usah ya, ingetin. Ini mah giliran tanggal muda aja Bu, Masya Allah ngomong jadi cedal-cedal Pak. Kalau giliran tanggal muda, ayah, awakan sekarang nggak ayah? Kata suaminya, ngomong apa lu? Mau makan sekarang enggak? Itu maksudnya mah. Tapi giliran tanggal tua, tanggal tua memakai celana 4 biji. Ya bener ya, ya Bu ya. Makanya ingat Bu, akhlak Masya Allah, jaga akhlak kepada suami, Masya Allah luar biasa. Ibu mau gampang Bu, ibadahnya nggak seperti kami kaum laki-laki susah ibadahnya. Ibu-ibu mau gampang ibadahnya Bu, nurutin apa kata suami saja, selama perintahnya itu tidak mengandung mudarat, ibu lakukan, itu sudah luar biasa ibadahnya, sudah luar biasa. Nih model-model begini nih, ibu cantik untuk siapa Bu? Suami siapa? Ngotak baik. Makanya saya sama Pak Lurah sama ibu-ibu ini kadang-kadang apa ya, makhluk aneh tapi nyata. Benar ibu-ibu tuh Pak, ras yang paling kuat di muka bumi ini adalah ibu-ibu. Benar Bu, ngelahirin sakit nggak? Sakit. Ngelahirin sakit. Anaknya berapa? 5 anaknya, katanya sakit ngelahirin, kok anaknya 5? Sakit-sakit, Aisyah. Ini mah bener Nelly, ini mana lincah nih. Iya, gawinnya senam. Iya, pagi-pagi udah berangkat kumpul di kelurahan, pakai kaos legging, kaos anaknya dipakai, ke atas enggak, ke bawah enggak. Iya kan, dilihat salah nggak dilihat mubazir tuh, paham. Pakai celana legging, anaknya nanya, suaminya nanya ke anaknya, Nong, emakmu mana? Nggak tahu Bah, sudah berangkat ke kelurahan pakai celana training, rupanya senam. Berangkat dia ke kelurahan, langsung hidupin lagu, kata istrinya, ibu-ibu kita pemanasan dulu ya. Pemanasan lagunya itu, pemanasan. Gara-gara sebotol minuman, pemanasan.
pemanasan. Ibu-ibu sudah sibuk, kalau sudah tua mah istiqomah aja Bu, nggak boleh, bukan berarti nggak boleh senam, boleh ya. Udah kalau udah tua mah, ini udah tua banyak laga selfie be selfie. Pengajian ibu-ibu, pengajian Bu, kalau mau ngaji itu ngaji apa selfie? Ayo jujur, ngaji apa selfie? Ngotak lo. Selfie lewat depan rumah orang, kacanya luar biasa, langsung kerudung dibener-benerin. Iya, makanya enak sama ibu-ibu bapak, bener. Makhluk aneh tapi nyata. Jubur selfie jubur. Insyaallah. Kalau mau pengajian model begini Pak, lihat tuh istri-istrimu, Masya Allah luar biasa. 60 tahun persis, 6 tahun. Ibu tuh kerudung belum beres, kreditannya gak dipakai, makanya ke miring dipakainya. Nggak usah dibenerin, nggak usah dibenerin, udah nggak usah dibenerin, tahu gua ge kredit tuh. Dandan ge Masya Allah, jam pakai lipstick ge Masya Allah, pakai bulu mata anti badai, bener-bener dia kasih alis, dicukur, dibotakin, disulap. Temennya udah nungguin, Bu cepetan dong, bentar ya lagi benerin ini. Nyari sifat nggak ada. Ke dapur ada kenceng tuh, kenceng poletin ke sini. Jalan dia ke kelurahan, keringetan, dia nggak sadar dielap pakai tisu. Waduh, belepotan kayak mana teknisi mati, kayaknya ada yang ngirim ini, ada yang sentimen sama saya nih ya. Tuh ibu-ibu tuh Pak, tapi lihat Pak, buktiin kalau mau tidur sama suami, sok buktikan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, persis kuntilanak, rambut acak-acakan, tangan ngemblek ke kursi begini nih, sambil nonton sinetron Asmara Genzi. Iya dong, gaul, bulu kelek, anu hidung, anu putih gitu. Masya Allah, pakai BH penitih, pakai daster bolong-bolong, udah nggak enak dilihat ya. Bener aja, itu suami datang sampai baca ayat kursi Pak. Iya, assalamualaikum, Allahu la ilaha illallah, wa la ilaha illallah, sampai kaget. Bener. Makanya Pak, saya kasih tahu, kalau Bapak punya istri model begitu, bawa ke Indomaret, tuker, aman. Ya Bu ya, akhlak ya, jaga ya. Jangan sampai maling-maling lagi duit suami, nggak usah. Ya nggak usah. Makanya Pak, tolong perhatiin, Pak Lurah bisa seperti ini karena ada support, dukungan, doa daripada RT. Bisa jadi RT didukung sama istri, ada doa Saya bisa seperti ini didukung sama istri karena ada doa Maka bahagiakan istri-istri kita Pak. Kalau pengen cantik, beliin dong yang mahal. Ini mah istri pengen cantik, dibeliin bedak MBK yang palang merah itu, bedak orok. Iya kan? Kasih dong biar enak. Makanya jangan pelit-pelit Pak. Ini kadang-kadang Masya Allah, ini maulid, akhlak yuk kita robah, akhlak kita pergunakan sehari-hari, meskipun adalah sesuatu yang tidak mudah, tidak gampang Pak. Ingin meneladani akhlak Rasul itu sampai sekarang belum ada orang yang menandingi akhlak baginda Nabi, belum. Kalaupun ada ulama, ada habaib sekalipun,
belum sampai ada yang sanggup menandingi akhlak baginda Nabi kita Muhammad. Nabi Pak, jangankan kepada manusia, kepada binatang saja Masya Allah sayangnya luar biasa Pak. Makanya mohon maaf Pak, mohon maaf kalau ibu-ibu ngaji, bapak-bapak sholat rajin, pengajiannya tiap minggu ayah, tapi begitu keluar dari musola masih punya sifat rasa dendam, masih punya sifat iri, nol ibadahnya. Diomongin begini kayak orang ngerti tuh, pada menang baik. Iya, makanya di mana-mana pengajian yang paling ramai ibu-ibu Pak Lurah. Iya, pengajian yang ramai ibu, arisan yang paling ramai ibu, kondangan yang paling ramai ibu, yang tukang ngegosip juga yang paling ramai ibu, ya ibu Sira. Yang kedua kesimpulannya, mudah-mudahan berdoa dan berharap masyarakat Mushola Al Hidayah yang sudah bersusah payah mengadakan acara ini, banting tulang menyumbangkan moral dan material, tenaga segala macam, pikiran ditumpahkan, maka terjadilah acara seperti ini. Yakin ada balasannya nanti di hadapan Allah. Jangan khawatir, kalau nggak percaya silahkan mati duluan. Yang terakhir, mudah-mudahan berharap insya Allah hadirin rahimakumullah, melalui maulid ini insya Allah mampu kita disatukan perbedaan satu dengan yang lain. Jangan pernah kita masalah perbedaan kemudian jadi perdebatan. Silakan yang salat pakai doa kunut bagus, yang nggak pakai doa kunut juga bagus. Datang bulan Ramadan taraweh, silakan yang 11 laksanakan, yang 21 juga bagus, yang 8 juga bagus. Yang nggak bagus itu Pak, komentar paling pedas, ngejalanin kagak mau. Paham ya? Mudah-mudahan melalui momen maulid ini insya Allah sedikit banyak yang mampu kita mengambil pelajaran baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah semuanya kita mohon ampun. Usikum wa nafsi bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.